Nah, kita lanjut aja ya teman-teman untuk tes yang keempat. Itu tentang tesnya tentang world meaning. Nah, ini tuh kita cari yang di luar dari rasnya, ibaratnya seperti itu nih, yang cari yang berbeda sendiri, yang di luar dari sinonimnya, kayak gitu teman-teman. Kita langsung aja ke contohnya. Ini ada contohnya below, under, dan juga later. Nah, kita cari tahu dulu nih. Kalau ini kan contohnya bahasa Inggris ya, tapi nanti realitanya nggak bahasa Inggris kok teman-teman. Jadi bahasa Indonesia aja untuk yang kerja ya, untuk yang kerja. Nah, below udah kita tahu kan, kalau below itu artinya itu yang di bawah, terus under juga yang di bawah, letter itu yang terakhir. Nah, untuk below dan under itu kan sama, artinya yang di bawah. Kalau untuk letter kan yang terakhir, jadi yang berbeda itu adalah si letter ini. Nah, kita cari contoh yang dari Indonesia aja nih, misalnya gini, apa ya? Misalnya ada pulpen, pensil, sama buku. Nah, pulpen pensil itu kan digunakan untuk menulis ya, dan juga ada tintanya ibarat buat menulis lah. Tapi kalau si buku ini kan adalah wadahnya untuk menulis. Jadi yang berbeda itu adalah si buku ini, karena pulpen dan juga pensil itu merupakan alatnya untuk menulis. Kalau si buku itu wadahnya, jadi beda gitu teman-teman. Nah, lanjut teman-teman untuk tes yang kelima tentang special visualization kayak gitu. Nah, kalau untuk yang ini tuh kita kayak mencari huruf yang sama. Apa ya, kalau misalnya diputar-putar tuh sama, mau diputar 360 derajat itu tetap sama, 90 derajat nanti tetap sama. Dan ini tuh yang sangat identik, yang sangat pusing kalau menurutku pas ngerjain si Thomas. Tapi kalau kalian siap mental, pasti kalian ngerjainnya dengan santai, dengan tenang, itu pasti mudah kok, nggak buat pusing gitu teman-teman. Nah, aku tuh gini, kemarin aku lupa ya, aku dikasih tips sama seniorku sih untuk pengerjaan yang tes Thomas ini tuh. Tes Thomas tuh yang kayak RRR gitu. Nah, aku taruh di sini ya. RRR kayak gitu. Jadi dilihat dulu untuk yang garisnya. Garis yang misalnya R nih, yang garis ininya ya. Kalau misalnya ini sama atau bercermin gitu, berarti bisa nih mau diputar seberapa pun. Tapi kalau misalnya udah berbalik arah R-nya, itu pasti disamain ya nggak bisa gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gini nih teman-teman. Lanjut aja, kita pasang contohnya. Ini R kebalik dari kiri sama R kebalik dari kanan. Nah, ini kan udah bercermin ya, udah bercermin gini ya, dan ini kan beda kan, kita mau putar 360 derajat beda, 90 derajat itu beda. Terus juga ini satunya R kebalik, R tidur sama R kayak gini. Ini kalau misalnya kita samain, kita tarik yang R bawah ini ke atas, itu juga nggak sama, nggak akan sama, mau diputar seperti apapun itu berbeda gitu. Jadi untuk jawabannya ini nggak ada R-nya, nggak ada yang sama, berarti 0. Nah, ini ada contoh lagi untuk yang sama ya, versi sama. Nah, dilihat nih teman-teman, ini kan R-nya R tidur gini, R tidur ke kanan, sama yang ke bawah. Nah, ini coba ditarik dulu aja nih. R yang bawah ini kalau misalnya diputer ke atas, itu pasti akan sama. Nah, jadi kalian tuh patokannya tuh yang garis lurusnya ini loh. Garis lurus sama angka yang sama apa ya, bulatnya ini. Kalian lihat nih, kalau saat kalian ngerjain tuh, lihat yang itunya aja. Gitu, kalau diplekin gitu pas ya pas. Nah, ini juga untuk R besar biasa sama R tidur. Kita putar ke atas itu sama. Jadi jawabannya ada 2. Sama, yang sama R-nya ada 2. Gitu. Nah, ini ada contoh lagi. R-nya tidur sama R-nya R tidur dari atas sama R-nya tidur dari samping kiri. Terus kalau misalnya kita putar nih, itu nggak akan sama. Karena dari garisnya aja udah beda. Kalau misalnya kita tidur kan, itu pasti dia malah apa ya, berbanding terbalik gitu. Kalau yang ini, yang satu lagi itu R-nya tidur ke kanan sama tidur ke kiri. Nah, kita plukin aja, kita puter, set, itu pasti sama. 1, 2, diputarnya berarti 90 derajat ya. Itu sama.
Jadi tadi nggak ada, yang satu lagi, yang satunya ada. Jadi R yang sama itu adalah 1. Semoga kalian paham ya teman-teman. Jadi pokoknya kalian harus lihat yang garisnya ini aja. Patokannya kalau aku tuh garisnya. Gitu sih. Kalau misalnya garisnya itu sama ketika diputar 1 kali, itu pasti sama terus. Dan yang udah aku pernah bilang, untuk soal Thomas ini tuh sebenarnya enak. Sebenarnya mudah, tapi ketika kalian mental kalian belum siap, kayak mentalku dulu belum siap ngerjain ini, itu pasti akan gagal. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan udah melewati SHL ini, sebenarnya tuh kayak paling pokok tes di suatu perusahaan itu tuh kita bisa melewati tes SHL, yes, SHL lagi, maaf, tes psikotes, entah itu SHL, Thomas, First Asia, ataupun yang lainnya. Jadi ketika kalian sudah lolos di tahap psikotes, kemungkinan besar ya, aku nggak menjanjikan atau gimana ya, tapi kemungkinan besar pasti untuk selanjutnya nih kalian bisa lolos gitu. Karena memang di tahap awal itu tuh tahap interview tuh kita benar-benar disaring yang anak-anak yang berniat nih, calon pegawai yang berniat, terus calon pegawai yang siap mentalnya, itu lihat dari awal. Kalau untuk yang kayak grand interview atau lain sebagainya, itu biasanya kayak bukan ngeremehin di tahap ini ya, tapi memang mayoritas ketika kalian sudah interview, sudah psikotes, pasti kemungkinan besar kalian sudah lolos kayak gitu teman-teman. Tapi ketika pas tes medical check up terus kalian ketahuan misalnya zalik ya, ada yang sakit gitu ya pasti dari perusahaan akan memperhitungkan juga. Nah, saranku kalian ketika kalian melakukan psikotes seperti ini, kalian harus menyiapkan mental, jaga kondisi badan kalian, kesiapan kalian. Jadi jangan sampai kalian mau tes ini terus ternyata kalian bergadang malamnya karena belajar, terus atau enggak komputer, laptop kalian, ataupun handphone kalian yang akan kalian buat tes, nggak kalian cek dulu. Terus baru ngeceknya, jaringannya juga baru pagi pas mau ngerjain. Jangan seperti itu. Jadi kalian harus menyiapin dari jaringannya, kalau ketika kalian online. Terus dari perangkatnya, komputer, laptop, HP. Tapi saranku kalian harus pakai laptop sih, karena lebih besar kan. Kalau pakai HP nanti kalian tuh ya bisa sih, tapi kan kecil kan. Jadi nggak terlalu kayak cepet ditangkap sama indera penglihatan kita. Kayak gitu teman-teman. Terus peralatan, misal kalian perlu nih hitung-hitungan, kalian boleh nih nyiapin untuk kertas, untuk pulpen, untuk coret-coretan kalian. Jadi kalian harus nyiapin yang lebih untuk melakukan tes psikotes ini. Nah, itu aja ya teman-teman, sedikit sharing kita di video kali ini, dan mohon maaf banget ke teman-teman yang udah pernah aku janjiin aku mau buat contoh soal psikotes dari Thomas yang 2 bulan yang lalu ya aku janjiin ya. Aku mohon maaf banget karena baru buat kali ini, karena memang ada kesibukan yang di luar kendali aku, yang tiba-tiba aku ternyata mau tes ini kayak gitu. Dan semoga video ini tuh bermanfaat untuk kalian juga, bisa membantu untuk kedepannya kalian juga nih mau lihat nih gambarannya di tes psikotes Thomas tuh apa aja, nanti biar ada gambaran sedikit-sedikit gitu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe, di like, and di komen. Dan bisa banget nih kalian bantu sharing ke teman-teman yang sedang membutuhkan ya. Sampai bertemu lagi, and see you next time teman-teman. Bye-bye.